Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Ayub 22 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak, Ibu, Saudara dapat memperhatikannya. Ayub 22 ayat 22 berkata, "Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu." Puji nama Tuhan. Firman ini sangat luar biasa, tetapi kita akan sama-sama mempelajarinya. Tema renungan kita pada saat ini yaitu terimalah firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, penulis kitab Ayub ini tidak diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan ini ditulis oleh Musa, ada yang mengatakan ini ditulis oleh Ayub, tetapi secara pasti tidak ada yang tidak diketahui. Dalam catatan Ayub 22 ini, kita dapat melihat tokoh yang terlibat tentunya ada Ayub dan juga ada sahabat Ayub yaitu Elifas. Di mana pada waktu itu Ayub masih mengalami penderitaan yang diizinkan Tuhan Ayub alami. Dalam pasal 22 ini, teman Ayub yaitu Elifas menasihatkan kembali Ayub supaya ia bertobat atas dosanya yang sangat besar. Pandangan Elifas terhadap Ayub bahwa Ayub ini seorang pendosa yang besar. Catatan Ayub 22 ayat 5 sampai 9 membuktikan bahwa perkataan ini dari Elifas dan berisi opini-opini terhadap Ayub. Opini ini berkaitan dengan tuduhan kepada Ayub atas apa yang Ayub lakukan. Meski perkataan Elifas ini terkesan menolong, menasehati, padahal kenyataannya perkataan Elifas ini secara tidak langsung memojokkan dan juga menghujani Ayub dengan berbagai-bagai tuduhan yang palsu. Nah, masalahnya inti dari apa yang Elifas ungkapkan adalah Ayub sedang mengalami hukuman dari Tuhan dan ia haruslah bertobat. Ia menyangka bahwa apa yang dialami oleh Ayub dalam hal ini penderitaan yang sangat luar biasa itu karena Ayub berbuat dosa, dan saran dari Elifas yaitu bertobat. Padahal seperti yang kita tahu secara bersama-sama, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Ayub, bahwa ia adalah orang yang sangat saleh, ia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita berpikir secara logika, jika Ayub adalah orang yang saleh, bukankah seharusnya dia tidak mengalami kehancuran hidup seperti ini? Itu kalau kita berpikir secara logika. Nah, kita pun seringkali menggunakan logika saja. Padahal logika kita itu terbatas. Yang dimana kita berpikir bahwa penyakit atau penderitaan selalu identik dengan dosa atau hukuman dari Tuhan kepada orang yang mengalaminya. Namun perlu kita ingat bersama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan iman kita kepada Tuhan, kepada Allah tidaklah sedangkal itu. Tuhan bisa memakai apapun untuk menguji kemurnian iman kita kepadanya, termasuk dalam hal ini penderitaan. Dan perlu kita tahu bahwa Tuhan melakukannya bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk memurnikan kita dan menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan, nasihat Elifas kepada Ayub itu sebenarnya juga menasihatkan kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita yang seperti dikatakan Elifas atau tidak? Kita akan mempelajari bersama-sama. Di dalam interpretasi yang akan kita pelajari dalam ayat 22 ini, nasihat dari Elifas kepada Ayub
Apa sih yang dapat kita pelajari ketika kita menerima perkataan mulutnya, kita menerima firman Tuhan, kita mengisinya dalam hati? Apa yang menjadi manfaat dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, makna yang pertama ketika kita menerima, ketika kita mengisi firman Tuhan itu dalam hati kita, tentunya yang dapat kita pelajari bersama-sama yang pertama adalah hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah siapa saja menjadi pribadi yang lebih baik. Saya percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan supaya hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Banyak nasihat firman Tuhan di dalam Alkitab, di Alkitab kita, yang mengajarkan banyak hal supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, mungkin sebelumnya dalam perilaku yang tadinya mungkin kasar menjadi pribadi yang lemah lembut, yang tadinya mungkin pribadi yang emosional menjadi pribadi yang sabaran, yang tadinya terbiasa ngomong kotor menjadi pribadi yang berhenti berbicara atau ngomong kotor, yang tadinya hidup dalam dosa menjadi pribadi yang berhenti berbuat dosa dan hidup di bawah kasih karunia dan terus belajar hidup taat di hadapan Tuhan. Dari contoh-contoh ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa dari sikap kita yang tidak baik dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengapa? Ya, karena firman Tuhan. Firman yang sanggup mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Pribadi yang dapat menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk setiap hari memperkatakan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, bukan yang sebaliknya. Perkataan-perkataan yang menjadi batu sandungan, jangan kita melakukan hal itu, tetapi kita harus waspada supaya kita tidak memperkatakannya. Oleh sebab itu, perkatakan firman Tuhan setiap hari kepada kita, kepada keluarga kita, atau apapun situasi kita. Perkatakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan hidup lewat perkataan-perkataan kita. Dan oleh sebab itu, kita harus menerima firman Tuhan terlebih dahulu dan mengisi firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita supaya kita dapat terus memperkatakan firman Tuhan tersebut supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu makna yang kedua, ketika kita mendengar, ketika kita menerima dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan begitu keras, kita akan menilai bahwa itu adalah anugerah yang sepatutnya kita syukuri kepada Tuhan. Karena kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan yang walaupun itu sangat keras, kita dapat bersyukur bahwa itu anugerah daripada Tuhan. Karena kita masih boleh mendengar firman Tuhan tersebut. Dan manusia mempunyai sifat tersinggung atau sakit hati. Pada umumnya, reaksi pertama manusia saat mendengarkan nasihat firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu begitu keras, ketika firman Tuhan itu sangat menampar kehidupannya, ia mungkin kalau rohaninya masih lemah, dia akan tersinggung dan sakit hati. Sebab firman Tuhan tersebut seperti menampar dengan keras, karena kenyataannya seperti yang dialaminya atau seperti yang ia jalani, yang tidak mudah diterima. Perlu kita ketahui bersama-sama, jika sampai saat ini masih bisa mendengar firman Tuhan, masih bisa mendengar nasihat firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu begitu keras, kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kita masih boleh ditegur, karena kita masih boleh dinasihati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Firman Tuhan itu bukan supaya kita menjadi lebih tidak baik, melainkan firman Tuhan itu menegur kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Masih mendengarkan firman Tuhan sekalipun begitu keras, yang menegur dan mendidik merupakan anugerah daripada Tuhan yang sepatutnya kita syukuri. Karena seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu
datang kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagi setiap kita yang sampai saat ini masih mudah tersinggung dan sakit hati saat menerima firman Tuhan dan nasihat firman Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya pun belajar Bapak Ibu Saudara dari sekarang untuk menerimanya dengan hati yang penuh sukacita. Kemudian ambillah, perhatikan, ambillah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita renungkan, dan apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi aplikasi bagi setiap kehidupan kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita tentunya masih di dalam ayat 22 ini. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Aplikasi yang pertama tentunya terima firman Tuhan, terima nasihat firman Tuhan, terima apa yang diajarkan mulutnya. Firman Tuhan, nasihat, didikan, teguran, kritik, dan saran yang tentunya dasarnya firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan begitu keras, jangan tersinggung, tetapi terimalah. Terima dalam hati, terima dalam pikiran, dan ambil apa yang dapat kita pelajari untuk kita melakukannya, untuk kita mewaspadainya dalam setiap proses kehidupan kita hari demi hari. Lalu aplikasi yang kedua tentunya di bagian B, yaitu menaruh firman Tuhan di dalam hati. Taruhlah firman-Nya di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika kita menaruh firman-Nya dalam hati, dimanapun kita pergi dan berada, kita mempunyai firman Tuhan itu. Langkah demi langkah kita, keputusan demi keputusan, pilihan demi pilihan, maka kita tahu mana yang sesuai dengan pengetahuan firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati, dan kita akan melangkah sesuai firman Tuhan, mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, dengan dasarnya firman Tuhan. Kalau kita bisa menyimpan, kita tidak bisa menyimpan semuanya Bapak Ibu Saudara, tapi setidaknya harus ada di dalam kehidupan kita yang kita pegang, yang kita simpan di dalam hati untuk kita pegang bersama-sama, supaya dalam setiap proses kehidupan kita ada firman Tuhan yang kita pegang dan simpan di dalam hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ada firman, maka apapun yang keluar dari mulut kita itu dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Kalau hati kita ada firman, maka tingkah laku kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hati kita ada firman, maka bersyukurlah. Karena banyak orang tidak mempunyai harta yang sangat berharga, yang sangat mahal ini, yaitu firman Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai firman Tuhan, kalau di hati kita, pikiran kita hanya ada akar pahit, hanya ada sifat pemarah, hanya ada sifat emosional, hanya ada sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi berkat, melainkan kita hanya menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak usah melihat orang lain, tidak usah melihat orang yang mungkin jauh dengan apa yang dikatakan dapat menjadi berkat, tetapi kita melihat diri kita sendiri. Kita belajar untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah seperti firman Tuhan ini, atau tidak? Apakah kita sudah menjadi berkat atau tidak? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memperkatakan firman atau tidak? Apakah kita sudah memiliki pribadi, memiliki tingkah laku yang sudah menjadi berkat atau tidak? Kita koreksi atau kita lihat di dalam diri kita, tidak usah melihat orang lain, amin. Dan supaya kita dapat menjadi berkat, memiliki karakter seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Hari demi hari mintalah hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar. Terimalah firman Tuhan dan simpanlah firman Tuhan itu di dalam hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan,
karena kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan, dan yang kami pelajari bersama-sama Tuhan, dapat kami simpan di dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami mempunyai firman Tuhan itu. Dalam setiap tingkah laku, keputusan, langkah demi langkah, kami berjalan bersama dengan Yesus dengan dasar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga GPD YLSaya Magelang tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Engkau ya Allah. Supaya keluarga GPD YLSaya Magelang tahu apa yang Engkau ya Allah karuniakan kepada keluarga GPD YLSaya Magelang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga GPD YLSaya Magelang dimanapun mereka pergi dan berada, apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.